rumahnya kena. Iya, hancur. Yang hancur atau masuk dalam. Semua. Pakaian habis semua. Hati-hati ibu ya, suka cita kalau ada yang miris dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Titik Soeharto ngamuk di DPR 2 hari setelah banjir. Itu namanya ngejek rakyat. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Titik Soeharto ngamuk di DPR 2 hari setelah banjir. Itu namanya ngejek rakyat. Suasana ruang rapat Komisi 4 DPR RI mendadak berubah tegang ketika Ketua Komisi, Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, menyampaikan unek-uneknya terkait bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera. Bukan sekadar evaluasi biasa, tetapi luapan emosi yang dipicu sebuah video viral yang diputar di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Kamis tanggal 4 Desember tahun 2025. Video itu menampilkan sebuah truk pengangkut kayu raksasa, kayu gelondongan berdiameter tak masuk akal hampir 1,5 meter. Yang membuat suasana rapat mendidih. Truk tersebut melintas hanya 2 hari setelah banjir bandang menyapu pemukiman warga. Aksi yang bagi banyak orang sudah melukai perasaan, namun bagi Titik Soeharto terasa jauh lebih menyakitkan. Terus terang saya sedih, ngenes menyimak. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu enggak gampang, perlu puluhan tahun untuk pohon sebesar itu. Kata Titik dengan nada geram saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen dilansir YTTV Parlemen tanggal 4 Desember tahun 2025. Ketegangan meningkat ketika ia melanjutkan dengan retorika lantang yang memecah keheningan ruangan. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya dengan serakah memotong-motong kayu seperti itu? Bagi Titik, pohon bukan sekadar makhluk hidup yang berdiri diam di hutan. Ia menekankan bahwa keberadaan pohon justru memberi begitu banyak manfaat dan menjadi garda terdepan melindungi masyarakat dari bencana. Mencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong begitu saja, katanya. Ungkapan itu membuat banyak peserta rapat terdiam. Video yang diputar sebelumnya benar-benar menciptakan suasana emosional. Bagaimana tidak, ketika warga masih sibuk membersihkan rumah dari lumpur banjir, mengevakuasi barang, bahkan kehilangan keluarga, truk besar dengan kayu raksasa justru melintas dengan santainya di jalan raya. Titik tidak menutupi rasa jengkelnya. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir itu. Petik 2. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat depan hidup kita. Sungguh menyakitkan banget itu, tegasnya. Menurutnya, apa yang dilakukan perusahaan pemilik kayu itu tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengejek rakyat yang sedang berduka. Perusahaan ini ngejek gitu loh. Baru di sana kena bencana, dia lewat bawa kayu. Ini satu apa ya? Suatu kayak menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia, keluhnya. Titik pun menyoroti ironi besar yang terjadi ketika bencana masih berlangsung, ketika warga menjerit karena rumah hancur dan tanah bergerak. Justru praktik penebangan kayu berdiameter raksasa tetap berjalan seakan tidak ada krisis. Situasi ini bagi Titik adalah cerminan bahwa pengawasan dan penegakan hukum kehutanan belum berada di jalur yang benar. Karena itu, ia meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengusut tuntas perusahaan di balik pengangkutan kayu tersebut. Baginya, ini bukan hanya persoalan pelanggaran administratif, melainkan indikasi kerusakan lingkungan yang berulang dari tahun ke tahun. Dengan suara penuh tekanan, Titik menegaskan, hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau ada alasan moratorium intinya enggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong.
Pernyataan keras Titik langsung menjadi pembicaraan panas di ruang rapat maupun di lini masa media sosial. Publik menilai apa yang ia sampaikan mewakili kemarahan masyarakat yang sudah terlalu sering menjadi korban akibat hancurnya ekosistem hutan. Banjir dan longsor yang berulang dianggap bukan lagi sekadar fenomena alam, tetapi buah dari kerakusan dan lemahnya pengawasan. Video viral truk kayu raksasa itu kini menjadi simbol kemarahan nasional ketika alam memberi peringatan keras. Namun tangan-tangan manusia terus menghabisi hutan tanpa ampun. Dan lewat suaranya yang lantang, Titik Soeharto menegaskan bahwa waktunya berhenti menyalahkan cuaca, yang salah adalah manusia yang merusak hutan. Titik Soeharto geram, 2 hari setelah banjir Sumatera, truk lewat bawa kayu balak. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau akrab disapa Titik Soeharto mengaku jengkel karena masih ada truk pengangkut kayu gelondongan melintas di jalan raya usai 2 hari bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Sumatera. Ungkapan tersebut disampaikan Titik setelah ia meminta panitia rapat memutar video yang sempat viral, memperlihatkan sebuah truk mengangkut kayu gelondongan berdiameter besar. Truk itu melintas di jalan raya beberapa waktu setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Sumatera. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir itu. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat depan hidup kita, kata Titik, saat memimpin rapat dengan Kementerian Kehutanan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis tanggal 4 Desember tahun 2025. Menurut Titik, pemandangan itu sangat menyakitkan. Bahkan, ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk meledek. Perusahaan ini ngejek gitu loh. Baru di sana kena bencana, dia lewat bawa kayu balak. Ini suatu apa ya, suatu kayak menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia, ucap dia. Titik mengaku sedih menyimak pembahasan bencana Sumatera dengan Kementerian Kehutanan. Terus terang saya sedih, ngenes menyimak. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu enggak gampang, perlu puluhan tahun untuk pohon sebesar itu, kata Titik. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya dengan serakah memotong-motong kayu seperti itu? Lanjut dia, dalam rapat itu, Titik pun mempertanyakan apa yang salah dengan pohon. Padahal, makhluk hidup itu hanya diam, tumbuh, dan memberikan manfaat banyak bagi manusia. Mencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia, kok dipotong begitu saja, kata dia. Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan donasi ini. Titik Soeharto jengkel ada truk muat kayu besar usai banjir Sumatera, ini menghina rakyat. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau akrab disapa Titik Soeharto merasa sedih menyimak pembahasan bencana Sumatera dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, pada Kamis tanggal 4 Desember tahun 2025. Ungkapan tersebut disampaikan Titik setelah ia meminta panitia rapat memutar video yang sempat viral, memperlihatkan sebuah truk mengangkut kayu gelondongan berdiameter besar. Truk itu melintas di jalan raya beberapa waktu setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Sumatera. Terus terang saya sedih, ngenes menyimak. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu enggak gampang, perlu puluhan tahun untuk pohon sebesar itu, kata Titik, saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 4 Desember tahun 2025. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya dengan serakah memotong-motong kayu seperti itu? Lanjut dia, dalam rapat itu, Titik pun mempertanyakan apa yang salah dengan pohon. Padahal, makhluk hidup itu hanya diam, tumbuh, dan memberikan manfaat banyak bagi manusia. Mencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia, kok dipotong begitu saja, kata dia. Setelah melihat video viral tersebut, Titik mengaku jengkel. Sebab, para sopir seenaknya melintas di jalan raya tanpa memikirkan hati warga yang terdampak banjir. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir itu. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat depan hidup kita. Sungguh menyakitkan banget itu, ujar dia. Titik menyatakan, tindakan perusahaan yang melakukan pelanggaran, dalam istilah Jawa disebut ngece atau mengejek. Perusahaan ini ngejek gitu loh. Baru di sana kena bencana, dia lewat bawa kayu. Ini satu apa ya, suatu kayak menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia, keluh dia. Dalam hal ini,
Titik meminta Raja Juli untuk mencari tahu siapa perusahaan yang melakukan pelanggaran. Hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau ada alasan moratorium, itu besok-besok saya dibilangin. Tapi, intinya nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong, kata dia. Soeharto murka, truk kayu raksasa muncul 2 hari usai banjir, menyakiti hati rakyat. Ketua Komisi 4 DPR, Soeharto, meluapkan kemarahan dan kesedihannya setelah melihat video truk-truk pengangkut kayu berdiameter besar yang melintas hanya 2 hari setelah banjir bandang melanda Sumatera. Momen itu terjadi dalam rapat kerja Komisi 4 DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis tanggal 4 Desember tahun 2025. Video yang diputar di awal rapat menampilkan beberapa truk yang mengangkut kayu gelondongan raksasa. Pemandangan tersebut langsung memicu reaksi keras Titik, yang menyebutnya sebagai gambaran memilukan sekaligus memancing amarah masyarakat. Ia menyesalkan bagaimana penebangan kayu berdiameter sekitar 1,5 meter bisa terjadi begitu cepat setelah bencana besar yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan parah. Titik mempertanyakan siapa yang berani melakukan aksi penebangan sesuka hati di tengah kondisi bencana. Ketua Komisi 4 itu menilai keberadaan truk kayu yang melintas di jalan raya 2 hari usai banjir sebagai tindakan tidak sensitif, bahkan terasa seperti mengejek warga yang sedang berduka. Ia menyebut tindakan tersebut menyakiti hati rakyat. Dalam rapat itu, Titik juga menegur Menteri Kehutanan dan mendesaknya bersikap tegas terhadap praktik penebangan liar. Baginya, moratorium tak cukup efektif jika aktivitas ilegal bisa kembali muncul. Ia meminta penghentian total penebangan pohon berukuran besar. Titik menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk jika ada pihak berpengaruh atau berbintang yang terlibat. Komisi 4, tegasnya, siap memberikan dukungan penuh kepada Menteri Kehutanan untuk memberantas penebangan ilegal. Ditindak saja, jangan takut. Komisi 4 ada di belakang Bapak, tutup titik. Soeharto marah di depan Menhut, baru 2 hari usai banjir, truk kayu raksasa lewat, perusahaan ini mengejek rakyat. Ketua Komisi 4 DPR RI, Soeharto, meluapkan kemarahan di hadapan Menteri Kehutanan setelah melihat tayangan truk pengangkut kayu berdiameter besar melintas hanya 2 hari setelah bencana banjir melanda wilayah Sumatera Utara. Dalam raker dengan Menhut, Titik dengan suara bergetar menyebut tindakan perusahaan sebagai penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Pada video yang diputar dalam rapat, tampak sebuah truk membawa kayu raksasa yang disebut berasal dari kawasan Barus, Sibolga. Kayu yang diangkut memiliki diameter diperkirakan mencapai 1,5 meter, ukuran yang menurut Titik hanya dapat dicapai setelah ratusan tahun pertumbuhan. Pohon sebesar itu salah apa? Ungkap Titik. Dengan emosi yang sulit ditahan, Titik menegaskan bahwa pohon-pohon besar memiliki peranan vital bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Bayangkan kayu sebesar itu, butuh ratusan tahun untuk tumbuh. Pohon itu tidak pernah berbuat salah. Dia menahan erosi, memberi udara bersih, menyaring polusi. Kenapa dipotong seenaknya? Ujar Titik dalam nada tinggi. Ia menilai penebangan pohon sebesar itu sudah di luar batas kewajaran. Lebih jauh lagi, ia geram karena truk pengangkut kayu tersebut melintas justru setelah banjir bandang terjadi, seperti tidak mengindahkan penderitaan warga. Ini seperti mengejek di depan muka kita, ujarnya. Titik mengecam keras tindakan perusahaan yang tetap mengangkut kayu di tengah situasi bencana. Baru 2 hari banjir, truk itu lewat di jalan raya. Ini ngejek, menghina rakyat Indonesia, tegasnya. Ia meminta Menteri Kehutanan untuk mengusut perusahaan yang terlibat, serta menghentikan penebangan pohon-pohon berdiameter besar secara total. Titik menegaskan bahwa ia tidak ingin pemerintah hanya memberi moratorium sementara, yang masih membuka peluang penebangan di masa depan. Saya tidak mau sekadar moratorium. Itu nanti bisa hidup lagi. Saya minta dihentikan, tidak boleh ada lagi pohon-pohon besar ditebang, katanya. Titik juga menyoroti tumpukan kayu yang memenuhi sungai dan pantai pasca banjir, yang menurutnya berkaitan dengan pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan. Ia mendesak agar seluruh perizinan baru diperketat. Ia lalu menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan sekeras-kerasnya. Siapapun di belakangnya, mau bintang-bintang atau apapun, kalau merusak hutan dan merugikan bangsa, tindak saja. Tidak usah takut, kami di belakang Bapak, ujarnya disambut tepuk tangan peserta rapat. Soeharto minta pengusaha stop tebang pohon, cari makan tempat lain.
Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Soeharto, geram dengan penebangan pohon di hutan-hutan Indonesia hingga menyebabkan bencana besar yang menghilangkan nyawa rakyat. Ia meminta pengusaha-pengusaha tak lagi menebang pohon yang menimbulkan kerugian. Sudahlah, itu pengusaha-pengusaha itu cari makan tempat lain. Tanam padi kek, tanam jagung, apa yang lain-lainnya bisa dikerjakan. Jangan tebang-tebang lagi pohon kita, kata Soeharto usai rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 4 Desember tahun 2025. Soeharto tak ingin pemerintah hanya menunda pemberian izin untuk pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam saja. Ia berharap kegiatan penebangan pohon yang merugikan rakyat dihentikan untuk menjaga kelestarian. Jadi kalau mau bilang moratorium itu kan di-stop sementara, nanti bisa dihidupin lagi. Kami maunya supaya itu tidak ada lagi penebangan-penebangan, ujar Titik. Menurutnya bencana banjir hingga tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat merupakan akumulasi. Ia menilai kerusakan hutan yang terjadi bukan karena 1 tahun ini saja. Ya kita lihat ini kan tidak terjadi semerta-merta karena setahun terakhir ini saja. Ini terjadi sudah akumulasi dari segala kerusakan-kerusakan hutan kita yang terjadi selama ini, ungkapnya. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.